Oke teman-teman, kita lanjut ya di part 2 untuk pantauan kondisi jalan dari arah Purwakarta menuju Karawang. Sekarang saya sedang berada di perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dengan Kabupaten Karawang, ini tepatnya di daerah Cikopo ya teman-teman. Kita akan sedikit memantau dan melihat apakah di jalur ini terdapat lubang-lubang yang mengerikan. Jam 5:14 teman-teman. Di sini kering ya, padahal di Kelari tadi saya dari Kelari sampai dengan Karawang perbatasan Subang ya, Patok Besi itu hujan deras. Tapi di sini kering ini kan. Nah, ini perbatasannya. Tugu perbatasannya. Tadi saya sempat ngelihat sudah ada pilok-pilok putih yang menandakan bahwa titik-titik itu akan dan harus diperbaiki. Nah, kalau nggak salah kemarin saya di sini nih kenanya nih. Tapi sepertinya udah ditambal ya. Wow, apa ini ya? Nah, di sinilah saya kena tuh di sini waktu itu. Parah banget itu loh. Sampai jedang gitu, tapi kelihatannya tadi sudah kayak yang udah ditambal teman-teman, jadi alhamdulillah jalannya udah relatif lebih aman sekarang. Kita sudah memasuki Sukaseri ya, Sukaseri. Berarti senang ketawa ya. Sukaseri itu kelurahan atau desa ya? Kayaknya sih desa ya. Masuknya Kecamatan Cikampek kalau nggak salah. Aneh loh, bener di sini sama sekali nggak hujan loh, sama sekali kering di sini, sama sekali nggak ada gerimis-gerimis acan. Sementara di Karawang kota sepertinya sampai dengan perbatasan Patok Besi tadi hujan, teman-teman, hujan. Ini kalau seperti ini kemungkinan Purwakarta nggak hujan ini. Lumayan ramai lancar ya teman-teman, karena ini sebentar lagi akan buka puasa ya. Ini sudah jam 5:18. Biasanya macetnya ini di depan nih, di Pasar Cikampek.
di depan ada mobil molen, nyasar apa gimana ya? Harusnya jam segini dia udah nggak lewat sini nih, kan ada jalur Pantura, harusnya tadi di pertigaan dia belok kanan. Wah, ini orang jalan pelan tapi di kanan, di tengah. Ada mogok dong angkot. Bener-bener ini mobil molen nih, gak tahu diri apa gimana sih. Platnya mate ini, harusnya mah dia tahu dong di jalan jam segini itu lewat sini itu seperti apa. Oh, nggak mau nih, kita harus cari celah di sebelah kiri nih teman-teman. Wah, mobil segede gitu ngagokan udah mah jalannya pas-pasan, kondisinya ramai. Ini mobil terlalu kanan ini, jadi mau nyalip sebelah kanan agak susah. Oke, kita sudah sampai di Pasar Cikampek dari arah Purwakarta. Masih banyak yang nggak pakai helm ya. Saya tuh kadang-kadang nggak ngerti ya. Ini pikirannya yang nggak pakai helm itu kenapa gitu? Karena males? Apa karena takut nggak kelihatan gantengnya, cantiknya? Terus juga bonceng anak kecil, juga anak kecilnya nggak pakai helm. Padahal helm itu bukan buat supaya nggak ditilang ya, tapi untuk keselamatan kepala. Karena yang namanya celaka itu nggak harus tabrakan ya teman-teman, jatuh pun itu celaka. Nah, pada saat jatuh kepala kita membentur, nah itulah, disitulah titik bahayanya. Dengan ada helm itu minimal ya, harapannya itu meminimalisir resiko yang lebih fatal akibat benturan tadi. Namanya pasar itu kompleks ya, jadi kombinasi antara yang parkir di pinggir jalan, angkot yang ngetem,
Wah, macam-macam lah. Terus yang dagang gitu, yang dagang juga hampir mepet-mepet ke jalan. Nah, kayak gini nih, parkir di jalan. Belum lagi di depan kalau ada kereta, ya itu makin memperparah tuh. Jadi kita harus nunggu dulu lah keretanya lewat. Otomatis bakalan jadi tambah macet. Wah, ini bau ayam bakarnya ya sudah sangat menggoda sekali. Karena sekitar setengah jam lagi itu akan azan maghrib ya, teman-teman. Atau sekitar 45 menit ya, karena sekarang azan maghrib itu sekitar pukul 18 lewat 13 menit. Ini tuh karena banyak yang masuk, terus yang tadi tuh ada yang parkir lah, ada yang ngetem. Nah ini nih, ada yang mau masuk ke pasar, terus ada yang keluar juga. Makanya jadi tersendat arus lalu lintasnya ya teman-teman. Oke, kita akan belok ke kiri untuk kembali lagi ke jalur Pantura Karawang di Cikampek. Nah, ini perlintasan kereta api di sini aneh nih. Ini kan bunyi ya, tapi nggak ada palangnya. Ini kan kereta yang arah ke Bandung ya. Mungkin karena dari stasiun itu nggak ada yang kencang kali ya. Rata-rata pelan gitu mungkin, karena mau kereta apapun jurusan manapun yang lewat Cikampek mungkin itu pasti berhenti ya. Jadi dari posisi berhenti itulah. Kemudian yang dari arah Bandungnya pun mungkin posisinya pelan ya. Jadi di situ saya masih belum kejawab tuh, kenapa nggak ada pintu palang ya. Oke teman-teman, berhubung ini hujannya tadi sebentar ya, walaupun intensitasnya lumayan besar, tapi ini langsung kering jalannya. Nah ini lobang ya teman-teman. Oh bukan lobang, ternyata itu kayak apa, kotak. Aduh, jadi dapat sebelah kanan nih, rada ngeri nih. Soalnya kan di sini kalau nggak salah ada lubang. Nah ini kalau buntut mobil kayak gini nih, nggak ketahuan ada lubang. Oke, kita udah dapat jalan yang lancar teman-teman.
Dari pasar Cikampek baru ketemu yang rusaknya, walaupun kecil-kecil, dan belum ada tanda-tanda akan diperbaiki, karena biasanya lubang-lubang yang akan diperbaiki itu dipilok dulu ya tadi ya, ada tanda dia dipilok dulu. Mungkin karena lubangnya nggak terlalu parah, tapi mudah-mudahan itu juga menjadi salah satu yang diperbaiki ya teman-teman. Ya. Kita sekarang sudah ada di lampu merah pintu tol Dauan Cikampek. Lampu merah ini nih yang ada suka bersih-bersih nih, sama kalau nggak salah tuh di lampu merah Kelari deh. Yang agak repot tuh mobil ya. Kalau mobil kan udah dilap, udah dibersihin. Kalau nggak ngasih tuh gimana gitu ya. Kalau motor kan udah bisa nolak ya. Dari awal udah langsung bisa kita tolak. Tapi kalau mobil ini kan mau buka kaca gimana, apalagi kalau pas hujan. Ya macam-macam ya, orang cari rezeki ya, sebenarnya sah-sah aja sih, yang penting jangan maksa ya. Jadi kalau udah maksa itu yang nggak bener. Oke, kita harus lebih pacu kendaraannya, karena setengah jam lagi saya udah harus sampai ke Karawang Kota. Saya udah janjian ya sama teman. Nah ini sekencang-kencangnya saya ini paling 60 65 kerasa ya. Kalau misalkan lebih dari 60-an tuh, walaupun ini pakai NMAX, tetap aja kayak getar juga, tetap aja goyang-goyang, limbung dan sebagainya. Namanya motor cuma 150 cc. Yang paling parah tuh sayanya ke bawah angin ya. Kalau terlalu kencang. Langsung kering dong jalanannya. Padahal tadi hujan cukup deras ya. Wah, itu ada kotak yang rada amblas itu. Dibilang jalan rusak bukan, tapi sedikit amblas gitu. Itu gimana? Itu siapa yang ngebenerin harusnya tuh? Saya nggak tahu ya, itu di dalamnya itu kotak itu listrik atau apa, atau jalur kabel apa. Nah ini jalan rusak ini teman-teman. Gila sih lubangnya itu, mengerikan, mengerikan. Ini juga sepertinya, oh bukan, ini yang kotak itu.
Oke, teman-teman, kita sudah memasuki Kecamatan Purwasari ya. Tadi sudah ada gapura selamat jalan Cikampek. Itu tandanya kita sudah memasuki kecamatan atau kembali memasuki ya Kecamatan Purwasari. Tadi kalau dari pasar sampai dengan Tugu tadi itu lubangnya hanya sedikit ya. Berarti yang banyak itu di Jatisari dan Kelari sepertinya ya. Waduh, lubang walaupun sedikit tetap aja kena nih. Apa yang sebelah sini juga beberapa sudah ditambal ya? Belum masih ada tuh. Ini kayaknya tambalan lama ini. Kelihatan sih beda, kalau yang tambalan baru tuh beda. Narokin banget itu mobil pelan tapi di kanan. Kayaknya gimana ya supir-supir ini ya. Sering banget tuh saya nemuin kayak gitu tuh. Pelan di kanan, mau belok enggak, mau putar balik juga enggak, tapi santai aja di kanan gitu. Jadi ngagokan, orang mau nyalip, mau mendahului karena dianya di kanan, akhirnya nyalipnya lewat kiri. Ternyata setelah nyalip lewat kiri, di depannya itu ada mobil yang mau belok kiri. Nah, kadang-kadang suka begitu tuh, teman. Saya kadang suka bingung nih, supir-supir ini apa nggak tahu, pura-pura nggak tahu atau gimana ya. Nah, ini terlihat ada tanda peringatan ya di tengah itu. Wah, ini kayaknya lubangnya parah ini teman-teman. Makanya dikasih peti itu sebagai peringatan. Kelihatan ya jalur yang sebelah sini tuh saya masih belum menemukan adanya perbaikan. Karena sepertinya ini pun tambalan-tambalan yang lama. Atau sebenarnya sudah diperbaiki, tapi masih ada juga yang kelewat seperti di jalur yang seberang ini. Soalnya kalau minggu lalu saya hitung memang jumlahnya banyak juga nih di sini harusnya. Minggu kemarin di sini ada proyek ya. Ternyata proyeknya masih ada tapi tidak sampai ke jalan ya, teman-teman. Jadi belum selesai mungkin ya, tapi nggak tahu tuh dilanjutnya kapan. Kalau kemarin itu dia proyeknya sampai menghambat
sedikit ya, sedikit menghambat arus lalu lintas, sedikit ada kemacetan di sana. Nah, ini masih ada lubang. Nanti di Pasar Kosambi kita akan cukupkan dulu di part ketiga ini ya. Nanti kan kita lanjut di part keempat ya teman-teman. Nah, ini mungkin setelah kemacetan ini deh. Ini soalnya ada putar balik, ini pasti macet ini karena putar balik ilegal. Udah mau putar balik terus di depannya ada pasar lagi, gimana nggak macet coba. Di situ tulisnya cuman pekerjaan konstruksi pipa, tapi nggak tahu nih pipa apa, pipa kabel atau pipa gas. Ini sepertinya macetnya sampai ke pasar nih teman-teman. Mogoknya di tanjakan ya sedikit, lumayan tuh dorongnya. Oke teman-teman, mungkin saya akan matiin di sini ya. Nanti kita akan sambung lagi.